Halo, kembali lagi. Kembali lagi kita Irja Praktima. Ada video apa? Video creepypasta. 7 creepypasta. Let dulu. Oke. Le. Paling gak masuk akal yang aku temukan di bulan Juni 2024. Yang pertama, he is a good evil. Ada seorang player bernama Charles Rowley yang sedang melihat-lihat creepypasta, lalu ia melihat satu artikel tentang seed terlarang. Ia pun iseng untuk mencoba membuat world baru menggunakan seed terlarang tersebut. Saat Rowley mencoba seed tersebut, seperti world biasa pada umumnya, Rowley menganggap seed itu hanya kebohongan yang ada di web. Karena kebetulan Rowley juga ingin bermain Minecraft, jadi ia pun sekalian melanjutkan survival di world tersebut. Rowley menemukan sebuah village. Seperti player pada umumnya, Rowley menjarah village tersebut. Rowley mengambil makanan di village itu, memberi makan hewan, dan mencoba trade dengan villager. Namun Rowley menemukan satu villager yang trade-nya sangat aneh. Villager itu menjual sebuah spawn egg sapi. Seharusnya villager di survival tidak akan menjual spawn egg. Karena Rowley penasaran, jadi ia mencari sugarcane dan berniat trade dengan villager tadi dengan menukarkan sebuah kertas. Rowley kembali ke village dan mencoba menukar kertas dengan spawn egg sapi. Saat Rowley menetaskan sapi tersebut, anehnya sapi itu kulitnya berwarna keunguan dan mengeluarkan suara sapi yang creepy, serta mata sapi itu juga bolong. Di situ Rowley mulai kebingungan dan mencoba membunuh sapi tersebut. Namun yang tidak ia ketahui itu adalah kesalahan fatal yang telah dibuatnya. Saat membunuh sapi itu mendrop item buku. Saat itu Rowley mengingat sesuatu bahwa di village itu juga ada villager yang menjual buku aneh. Jadi ia pun mencari villager tersebut. Saat Rowley membaca dengan detail nama dari bukunya, ia sedikit merinding. Siapa yang dimaksud buku itu? Dan anehnya, setelah melakukan trading dengan villager tersebut, mata villager itu langsung menghilang. Menyadari nama dari buku itu sakral, jadi Rowley juga mengecek matanya. Untungnya matanya tidak kenapa-napa. Setelahnya Rowley mencoba melihat-lihat villager di tempat itu. Dan ternyata semua villager di sana juga sudah tidak memiliki mata. Saat buku sakral itu dibuka, ternyata isi di dalamnya adalah sebuah koordinat. Rowley yang penasaran dengan siapa sosok di balik kejadian ini memutuskan untuk menghampiri koordinat itu. Di perjalanan ketika mendekati koordinat itu, Rowley menemukan ayam tanpa mata, babi tanpa mata, domba tanpa mata, sapi tanpa mata, dan bahkan Enderman tanpa mata. Saat Rowley tiba di koordinat yang ditunjukkan oleh buku sakral itu, di situ ada dua kandang. Kandang satu berisi banyak kuda tanpa mata, dan kandang dua berisi banyak Iron Golem tanpa mata. Setelah itu tiba-tiba kaki Rowley dipegang oleh tangan entity yang berasal dari bawah tanah. Kemudian ditarik ke bawah oleh entity itu. Saat ditarik itu, Rowley ditarik ke bawah tanah. Dan tiba-tiba Rowley sudah berada di sebuah museum yang dipenuhi koleksi mata dari mob-mob Minecraft. Dari mata lebah, mata golem, mata lelama, mata creeper, mata kuda, matanya kelinci, mata squid, mata enderman, mata drone, dan bahkan mata villager. Kemudian saat Rowley menyusuri dan berjelajah di museum itu, Rowley bertemu dengan entity yang badannya adalah gabungan antara beberapa mob. Kemudian Rowley jadi target selanjutnya dari entity itu. Mata Rowley juga diambil. Bahkan matanya di dunia nyata
juga diambil. Yang kedua, God of Chang. Ada seorang player bernama Pearly Adams atau Adams yang sudah lama bermain Minecraft dan sedang bermain survival di world-nya. Seperti biasa, saat malam hari, Adam suka mancing di halamannya. Namun di hari ini, ada yang berbeda. Saat memancing, ia mendapatkan sebuah buku bertuliskan Danger. Karena Adam penasaran, ia pun membuka buku tersebut. Dan buku itu bertuliskan Go back to your home atau pulang ke rumahmu. Setelah membaca buku itu, Adam langsung merasa ketakutan dan kembali ke dalam rumahnya. Lalu kemudian ia pergi tidur di malam itu. Saat di siang hari, Adam memutuskan untuk pergi mining. Namun sebelum pergi, ia membereskan item di inventorinya terlebih dahulu. Lalu menaruh buku yang kemarin didapatkannya ke dalam chest. Ada goa yang di dekat rumahnya. Saat ia sudah berada di dalam goa, ia menemukan chest yang entah dari mana asalnya. Adam yang merasa penasaran mencoba membuka chest tersebut, dan di situ terdapat sebuah buku yang tertulis koordinat sebuah lokasi di Minecraft. Karena makin penasaran, ia pun pergi ke koordinat yang tertulis di buku tadi. Saat di perjalanan, Adam menemukan sebuah village dan sebentar di sana terdapat kejadian, yaitu babi yang mati secara tiba-tiba. Dan anehnya, banyak babi lain yang juga mati secara tiba-tiba saat didekati oleh Adam. Di situ ia sedikit ketakutan. Namun Adam mencoba melooting village tersebut seperti player pada umumnya. Tapi saat ia sedang melooting isi chest di salah satu rumah, tiba-tiba saja muncul entity menyeramkan dari jendela luar. Adam pun langsung menutup chest itu dan menghadap ke kaca. Namun ia tak melihat apapun. Adam mencoba mengecek keluar, namun ia tidak melihat adanya entity menyeramkan itu. Adam yang ketakutan pun langsung saja mengambil isi chest itu dan pergi mencari lokasi yang ada di koordinat. Saat berjalan, Adam terkejut setelah melihat ada satu cang yang melayang tinggi. Ia pun memperhatikan bangunan itu. Namun entah kenapa, Adam merasa seperti sedang terjatuh ke atas bangunan tersebut. Itu hanyalah halusinasinya saja. Saat mengecek bukunya lagi, ternyata itulah lokasi koordinat yang ingin ia datangi. Adam pun langsung mendekati bangunan melayang yang aneh itu. Sesampainya di sana, Adam melihat-lihat dan ia sadar bahwa itu adalah sebuah cang yang terangkat dari tempatnya. Karena tempatnya sangat tinggi, Adam kemudian memutuskan mengambil batuan untuk dijadikan sebuah tangga. Merasa tangganya cukup, Adam saja menaiki secara perlahan. Saat berada di atas itu, Adam menemukan banyak sekali item yang berisi banyak snowball dan fireball serta bercak-bercak.
mengapa ia bisa teleport ke tempat itu. Saat sedang menjelajahi hutan itu, Adam mendengar ada suara dari semak-semak dan melihat ada banyak semak-semak yang bergoyang juga. Karena Adam takut itu adalah sebuah hostile mob, jadi ia pun melemparkan fireball ke semak-semak itu untuk berjaga-jaga. Namun anehnya, semak-semak itu masih tetap saja bergoyang-goyang. Dan kemudian secara mengejutkan, ada banyak lemparan fireball yang mengarah ke arah Adam. Di situ Adam kena serang fireball berkali-kali dan memutuskan menjauh dari hutan menyeramkan itu. Tapi saat sedang berlari menjauh, Adam melihat entiti seram yang sebelumnya muncul lagi di hadapannya. Dan kemudian diseret oleh entiti itu. Adam diseret-seret hingga ke sebuah rumah angker. Setelah sampai di rumah angker itu, Adam langsung diikat oleh entiti itu dengan posisi duduk. Dan di dalam rumah angker itu, Adam dipaksa untuk melihat seluruh pemandangan lukisan yang creepy dan menyeramkan di rumah itu. Yang ketiga, Half-Eaten Drone. Ada seorang player Minecraft bernama Jordan yang sedang menikmati gameplay Minecraft-nya di suatu server. Karena Jordan bosan mengeksplor melulu, jadi ia pun pergi ke jungle biome dan mendapatkan beberapa semangka di situ, lalu pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, ia seperti melihat sesuatu di kejauhan. Dan saat didekati, ternyata ada villager dengan sebuah bed dan juga kartografi table. Yang lebih anehnya lagi, villager itu mempunyai nama, yaitu I Sells Maps atau peta penjualan mata. Saat dilihat thread-nya, villager itu menjual Ocean Explorer map yang bisa ditukarkan dengan kompas. Karena kebetulan Jordan punya kompas, jadi ia pun menukarkannya. Dan saat mapnya dilihat, ternyata Ocean Monument-nya tidak jauh dari tempatnya sekarang. Karena hal itu, Jordan pun bergegas membuat sebuah bot dan pergi menuju tempat Ocean Monument-nya. Saat Jordan mencari monumen di peta, ia langsung menemukan Ocean Monument-nya. Namun anehnya, itu bukanlah Ocean Monument yang ada di peta. Jordan yang penasaran pun mencoba mengikuti petanya lagi. Dan sesampainya di sana, ia juga menemukan Ocean Monument, yang artinya Jordan menemukan dua monumen yang saling berdekatan. Namun anehnya, tidak ada drone yang spawn di rumah itu. Padahal Jordan sedang dalam difficulty easy. Di situ Jordan menemukan ada chest yang berisi coal dan juga berisi karena berhasil mendapatkan Visceral langkah tersebut. Setelah itu, Jordan pun mengambil potion vision dan juga water beam ke Ocean Monument tersebut. Saat masuk, anehnya tidak ada Elder Guardian maupun Guardian lain. Saat di situ nampak sepi dan sunyi. Beberapa menit kemudian, Jordan merasakan perasaan aneh di mana ia merasa tidak sendirian di tempat tersebut. Jadi Jordan memutuskan untuk langsung saja mencari ruangan utama dari monumen tersebut. Namun setelah menemukan ruang utama, di dalamnya malah ada serigala yang mati karena habis napas. Jordan kaget sekaligus bertanya-tanya mengapa bisa serigala dalam air. Jordan yang sudah berkeliling pun takut menemukan ruangan yang ia cari. Karena merasa janggal dan tak menemukan apapun di sana, jadi Jordan memutuskan untuk pulang saja. Namun tiba-tiba saja Jordan oleh banyak blok dengan tekstur yang berdarah. Dengan mudah dan berani, Jordan langsung kasih drone tersebut. Tapi tiba-tiba saja baby drone bermunculan lalu menyerang Jordan sampai mati.
Chocolatos rich. Jadi momenmu lebih rich. Chocolatos mamma mia lezatos. Oke, jangan lupa like dan